Karena saya ingat kalau nggak salah tahun berapa ya, tahun 2024, Freddy Pratama Pak Kapolri mengatakan target, karena dia juga menjadi bagian dari pentolan mafia narkoba dan ada target untuk menangkap. Ini adalah salah satu kalau saya bilang standar atau KPI ketika berhasil menggagalkan penyelundupan masuknya narkoba ke Indonesia dalam jumlah yang besar, tapi kita juga ingin mendengar bahwa BNN atau aparat kepolisian bisa menangkap gembongnya, apalagi mereka orang Indonesia. Ya, ya ada hal yang harus kita pertimbangkan untuk satu keberhasilan operasi kita untuk menemukan dua orang ini. Yang pertama hari ini Freddy Pratama dia beroperasi di wilayah Thailand dan sangat mungkin dia sudah bergeser ke Myanmar ya. Di situ kita ketahui bahwa di Myanmar ini banyak sekali faksi-faksi yang berkuasa di situ. Rezim atau pemerintah yang ada yang legitimate di situ tidak mengontrol semua wilayah. Ada wilayah-wilayah yang juga dikontrol oleh militer-militer dari negara bagian seperti Sun State. Sun State itu punya militer sendiri yang dia berkonflik dengan militer pemerintah yang legitimate di sana. Ya. Tapi di dalam Sun State itu sendiri ada wilayah yang disebut Wah State. Itu juga punya milisi sendiri. Dan sangat mungkin Freddy Pratama bersembunyi di situ. Nah dengan situasi seperti ini kita butuh kerjasama yang lebih kuat untuk bisa mencari dia. Tapi perlu dicatat bahwa pemerintah Myanmar pun tidak mampu untuk masuk ke situ, apalagi kita. Jadi kita butuh mungkin harus analisa bagaimana dia menunggu dia keluar, baru kita bisa tangkap mungkin di Thailand atau di Kamboja dan lain-lain. Kalau untuk Dewi Astuti, kami terakhir mendeteksi dia ada di wilayah Thailand atau Kamboja. Dan kami sudah bekerja sama dengan BIN. Saya juga sudah beraudiensi beberapa bulan lalu dengan BIN untuk kami meminjam tangan teman-teman kita yang di BIN yang ada di luar. Mereka punya BINLU ya yang bisa kita gerakan untuk kita manfaatkan untuk membantu kita mengejar mereka. Dan seberapa berbahayanya mereka, Pak Martinus? Atau ada yang lebih berbahaya? Mereka punya atasan lagi yang lebih berbahaya? Ya, saya yakin di atas mereka sudah pasti sindikat besar yang tadi milisi-milisi itu. Karena justru dalam setiap kartel narkoba di dunia ini, baik itu di Afghanistan, di Meksiko, di Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin, selalu mereka menggunakan milisi yang bersenjata untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan narkotik tersebut. Jadi jangan kita berpikir atau menghayal seperti kita sedang menangkap seorang pencuri biasa atau seorang pengedar biasa yang di Indonesia, kita bisa nangkap dengan gampang. Tapi ketika kita sudah mulai menyentuh kepalanya, menyentuh puncak dari operasional mereka, ini artinya kita sedang berhadapan dengan satu kekuatan bersenjata yang kuat dan juga kita sedang berhadapan dengan kekuatan finansial yang kuat. Maka yang terpenting adalah negara harus serius. Dan saya bersyukur presiden kita hari ini, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, telah mencanangkan visi misi beliau di dalam Astacita dengan menempatkan isu narkoba sebagai critical issue. Sepanjang sejarah ini baru presiden pertama ini beliau menempatkan itu. Artinya sebenarnya kita sudah punya kekuatan spiritual, hukum, kebijakan yang kuat. Tinggal bagaimana elemen-elemen di bawah ini kita bergerak bersama-sama. Dan saya yakin kita akan bisa menyelesaikan ini dengan sinergitas dan kolaborasi. Baik.